Oke, ini adalah video penjelasan tentang alat sistem keamanan sepeda motor ya. Jadi terdiri dari dua bagian utama, HP Android, aplikasi di Android, dan alat yang dipasang di sepeda motor. Ada ESP32, relay, dan sensor getar untuk mendeteksi adanya jika ada pergerakan yang tidak diharapkan atau dimaling orangnya. Kemudian ada GPS modul untuk mendeteksi lokasinya, dan modem WiFi untuk koneksi internet si ESP untuk berkomunikasi dengan hosting. Kita coba demokan bentar untuk on off nya ya. Ini relay 1 untuk kondisi LED ini untuk kondisi relay, LED 2 untuk tick sistemnya. Jadi kalau itu masih kedap-kedip berarti tandanya masih running ya. Terus yang ketiga ini adalah tanda si board ESP nya ada koneksi internet atau bisa berkomunikasi dengan server hosting. Kita coba, ini kondisinya berarti on ya. Ini di sini status kelistrikan on, kita off kan, dia mati, kemudian kita on kan. Terus lokasinya juga real time, jadi ini jam sekarang 19.51. Di sini kita bisa lihat lokasinya update 1952 di -7 dan seterusnya itu ya. Kita kalau klik ke arah Google Map dan mengarah ke ini yang di lokasi sepeda motornya ada di sekitar sini ya. Mungkin agak ada nggak tepat presisi gitu ya, ada sekitar error, mungkin ring 5 sampai 10 meter tergantung jumlah satelit. Oke, itu untuk bagian hardware-nya. Kita masuk ke programnya. Oke, kita lanjut ke sisi softwarenya ya. Jadi ada 3 bagian utama, yaitu program di ESP32 untuk mengakses sensor getar, GPS, dan relay serta LED, dan koneksi ke database serta web service-nya. Kemudian di sisi hostingnya ada MySQL yang berhubungan dengan database, dan web service ini adalah program PHP yang digunakan untuk melayani service baik dari Android dan ESP32 kalau ada request ataupun ada post data. Dan yang ketiga di program Java di Android dengan Android Studio. Oke, kita bahas bagian ini dulu aja ya, ESP32. Di sini kita menggunakan Arduino IDE. Yang pertama kita inisialisasi digital I/O yang dipakai ya. Ada LED, kemudian relay, dan sensor. Sensor ini adalah sensor getar, dalam inputannya adalah output dari sensor adalah data digital sehingga dibaca dengan pin digital. Kemudian untuk outputnya itu ada relay. Untuk pin yang dipakai itu didefinisikan di sini ya. Oke, selanjutnya ke GPS. GPS ini karena menggunakan hardware U-Block M8N, kita menggunakan library dari Tiny GPS Plus, dan kita yang diambil cuma data latitude dan longitude. Oh iya, di dalam looping dari
pengambilan data GPS ini atau parsing ini, kita juga sekalian mengambil data sensor getar. Dalam hal ini kita lakukan penjumlahan ya, jadi tidak langsung ada getaran, tidak langsung diberikan notifikasi ke Android, tetapi melainkan ditahan dulu sampai, kalau nggak salah ini waktunya 10 detik ya. Jadi kalau ada getaran selama 10 detik itu baru dianggap sebuah getaran, sedangkan jika tidak atau kurang dari 10 detik terus berhenti getarannya, itu tidak dianggap sebagai getaran. Oke, GPS sudah. Oh ya, GPS ini kalau datanya valid, dia mengirim data yang valid ya, sesuai koordinat dalam degree-nya. Kemudian kalau tidak valid, dia dikirim dalam bentuk 0, tapi tidak dikirim ya, dia tidak mengirim, tidak update data ke server, karena kalau diupdate pun juga percuma, itu kan datanya tidak valid. Oke, lanjut ke JSON-nya. JSON-nya tadi kita lihat untuk ngambil data relay. Data relay dalam bentuk boolean, artinya hanya logika 1 dan 0 untuk menyalakan dan mematikan relay. Lanjut di connect internet, kita menggunakan library wifi client, kita SSD dan passwordnya bisa diubah di sini ya. Terus connect internet, kalau sudah oke, kita akan menyalakan LED 3 di internet, atau LED yang tengah ya tadi, yang paling kiri. Kemudian ini lanjut connect server juga seperti itu, kita connect ke server hostingnya, karena sini adalah hosting online ya, jadi kita perlu IP-nya. Ini kita dapatkan dari ini. Kita login dulu, terus di all fitur ini, oh ya ini di share IP 156.67.212.89. Kemudian kita perlu juga database user TA sepeda, dan usernya kita buat sendiri dan kita sudah tentukan. Dengan itu kita dapat lihat di sebelah MySQL database sebelah sini ya. Ini TA sepeda, TA privilege usernya user TA sepeda. Oke, lanjut. Ini juga sama, kalau koneksi lancar maka LED tetap menyala, dan kalau tidak bisa connect, dia LED 3-nya mati ya, atau LED paling kiri. Lanjut ke insert database. Gini, ini ya tadi nama databasenya. Data yang diupload adalah data GPS latitude, longitude, dan status getarnya ya, dalam bentuk 1 atau 0. Yuk lanjut ke setup dan loop. Setup loop kita pakai serial monitor di baud rate 11.5.200. Kemudian untuk serial 2 digunakan buat GPS. Setup digital IO tadi buat LED dan relay, dan defaultnya kita buat mesinnya off. If check system ini kalau kita aktifkan atau dibuat 1 ya, logiknya true, maka dia akan mengecek si LED ataupun relaynya apakah masih berfungsi atau tidak. Oke, seperti itu. Lanjut ke main. Main ini utama adalah mengambil data GPS. Get GPS ini tadi di get GPS juga sekalian mengambil data getar ya. Kemudian untuk pewaktuannya kita menggunakan milis. Di sini pewaktuannya. Jadi update data atau pengambilan data dari web service MySQL ke web service terus pakai JSON format ke SP32 ini setiap 1 second ya, atau 1000 milisecond. Begitu juga dengan program untuk post data ke MySQL, ini juga dalam waktu 1 second. Di sini ini adalah LED yang digunakan untuk tick system. Jadi kalau ini LED-nya masih
nyala mati berarti sistemnya tidak hang. Tapi kalau udah mati ataupun nyala terus berarti itu tandanya ada hang di sistemnya. Terus ini interval getar ya, jadi ini yang sebagai pewaktu tadi. Jadi kalau dengan 10 dikalikan dengan 1000 itu didapatkan waktu 10, maaf ini 10 ya, diwaktukan waktu sekitar 10 detik. Jadi kalau ada gangguan getaran selama 10 detik dengan jumlah input atau output dari sensor terbaca lebih dari 700 getaran dalam waktu 10 detik berterus-terus ataupun lebih dari 700, maka itu akan dianggap sebagai getaran yang tidak wajar ataupun motor sedang digunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Selanjutnya ini yang program untuk JSON relay-nya. Oke, JSON relay ya. JSON relay ini kita mengakses dari situs ini. Kalau kita lihat di situs ini, kita mendapatkan replay itu berdalam bentuk JSON format. Itu berisi ID, date, GPS, lat, long, status on, dan getar. Kemudian kita parsing, kita ambil data yang relaynya aja. Jadi status on ini kan ini objek dari status on dengan nilai 0. Jadi kalau nilainya 0 di string index 0, dia kalau nilai 1 berarti relaynya akan nyala, dan kalau nilai di status on-nya 1 berarti nyala, dan 0 mati, low ya. Dan setelah itu diakhiri. Oke. Terus ini juga di relaynya disesuaikan dengan kondisi relaynya. Jadi kalau nyala LED-nya berarti relaynya sedang on, yang artinya kontak di sini itu terhubung. Oke, ini relay kondisi mati, soalnya di sini statusnya adalah on ya. Oke, kita lanjut dulu. Terus ini juga kalau data GPS-nya tidak sama dengan 0 baru diupload ke server, ke database ya. Jadi kalau 0 itu tidak dikirim, karena kalau dikirim juga percuma. Ini juga untuk cek sistem. Kita coba upload ya program ini. Terus kita lihat di serial monitor apa yang akan terjadi. Mungkin untuk uploading ini relatif lebih lama, itu tergantung komputer masing-masing. Oke, sudah aktif. Kemudian di serial monitor langsung terlihat connecting to robot education, access point-nya, kemudian connected to server. Oke, juga terlihat di boardnya itu LED paling kiri nyala, LED tengah kedap-kedip, LED paling kanan itu posisinya off ya, jadi berarti relaynya juga off. Jadi kalau kita lihat di sini, oke, di situ sistem status kelistrikan juga off ya. Kita buat on dulu ya, on. Oke, kita tunggu mungkin 1 detik, udah nyala. Ini juga status di sini yang di JSON yang di request tadi itu juga berubah menjadi 1. Oke, ini udah valid. Dan gimana saat si sensor ini mengupload data ke server ya. Jadi ke upload data ke
database MySQL dia di sini. Karena ini udah didapatkan, kita coba satu contoh ini ya. Kita dapat longlat dalam bentuk ini, makanya ini terjadi upload data. Terus kalau dilihat dari sensor GPS-nya, terlihat kedap-kedip juga ya, itu bertanda bahwa kondisi GPS-nya udah dapat lokasi yang bagus dan siap digunakan. Jadi pastikan LED ini berkedip, jadi nggak hanya cuma LED yang merah ya. Oke, ini terus kita akan update ini. Jadi ada perubahan data untuk di database ini dengan nilai longlat yang sekarang dan status getarnya masih 0. Kita coba untuk status getarnya ya. Status getar itu akan berubah 1 kalau ada getaran lebih dari 10 detik. Kita coba ganggu. Ini status getar juga bisa dimonitoring di sini ya. Ini sensor 0, ini akan menjumlahkan terus menerus sampai 10 detik baru terset. Oke, kita coba. Itu mulai naik 112, 448, 599, 469. Nah, ini sudah terlihat status getarnya berubah menjadi 1. Itu artinya 1. Nah, status getar ini akan dibaca si Android untuk dijadikan sebagai notifikasi kalau ada pergerakan atau yang tidak diinginkan atau bukan dari si pengguna. Oke, berarti untuk Androidnya mungkin seperti itu ya. Jadi ada ini SP32 ambil data dari GPS, sensor getar, LED, dan juga relay. Saya rasa itu dulu untuk yang Arduino. Kita masuk di web service dan MySQL. Oke, jadi di itu dulu kita perlu punya hosting tadi ya. Jadi kalau kita keluar seperti ini, jadi nggak masalah, jadi tetap online walaupun kita logout. Jadi karena udah online ya hosting. Aduh, kita perlu login dulu, login dengan ID yang sudah ada. Terus kelola hosting, langsung all fitur aja ya. Oke, di sini yang digunakan adalah phpMyAdmin, MySQL database, dan remote MySQL. Remote SQL kita buat semua IP bisa akses, jadi pakai ini ya. Jadi kalau ini dihapus nanti nggak bisa memasukkan data ke database MySQL di BMS MySQL. Kita lihat di sini, kita tadi ya seperti tadi kita buat database dan usernya. Terus di usernya bisa di manage privilege-nya, karena ini cuma single user. Kita buat semua aktivitas pengelolaan database kita aktifkan. Terus kita di phpMyAdmin. Di phpMyAdmin kita ada satu database TA sepeda dengan data GPS. Data GPS-nya seperti ini ya. Jadi strukturnya ID, date, GPS lat, long, status on, status getar. Seperti itu. Terus kita di file manager. Di publik TA sepeda motor, ada DB Connect, terus di get data, view, kemudian update data GPS view.
FTP Connect seperti ini, kita membuat koneksi ya dari web service untuk membuat koneksi dengan database. Server juga dibutuhkan databasenya apa, user dan passwordnya. Terus ini instruksi untuk connect. Kalau gagal connect ataupun databasenya sedang tidak ready atau diubah namanya, pasti akan timbul connect. Terus update data GPS ini untuk si Androidnya. Jadi Android gunanya untuk komunikasi tadi, post method ini dia di post dari Androidnya dan diterima, kemudian digunakan untuk mengubah nilai dari status on di data GPS database ini query MySQL. Oke, get data no keyword 1 level ini yang outputnya tadi ya, kita kan udah lihat tadi. Ini outputnya berupa JSON format, JSON encode data replay. Kalau kita lihat tadi yang address ini kan, nah itu alamatnya get data no keyword 1 level, itu programnya ini. Oke, itu saja di PHP nya. Lanjut di Android-nya. Di Android-nya ada 2 program utama, Splash main. Splash ini untuk tampilan awal, kemudian mainnya ini yang berupa yaitu tampilan utamanya. Ada system off, system on, cek lokasi, notifikasi, dan status kelistrikan on atau off. Ini dalam XML. Kemudian di Java-nya otomatis ada untuk get data dari get data no keyword 1 level.php, dan post data di update data GPS yang tadi ya. Update data GPS, post data ke sini. Terus ada auto refresh untuk refresh data. Jadi dia si Androidnya melakukan request data setiap 1 detik untuk melihat apakah ada perubahan di database, terutama untuk data lokasi dan data status getar ya. Oke, ini di void on create ada ini, yang void on create itu yang pertama kali di run ya untuk si Androidnya. Jadi ya terutama dari atas terus lanjut ke sini. Notifikasi, kita buat notifikasi. Terus update datanya ada X notifikasi, X button off, itu nama-nama dari ini ya, objek ini. Oke, ini kan ada misalnya seperti ini, X tvf gps lat sdv elang, terus slash update. Terus yang button on, button off itu nama dari ini juga, button on, button off, cek lokasi, button cek. Lanjut, ini kalau ditekan dia ada host data update, data status on 1, host data update, read data. Kalau untuk read data ya, read data berarti tadi hubungannya sama ini ke arah data GPS dalam bentuk JSON format. Jadi karena datanya JSON, nanti kita akan parsing juga dari data JSON. Oke, refresher ini host data get execute, ini parsing datanya. Jadi yang diambil kan, maaf, host data get, iki parse JSON data, parse JSON data, date GPS lat long, ini juga sama dari yang ini, di nama objeknya harus sama. Setelah didapatkan nanti akan diupdate ke si tampilan XML-nya. Oke. Host data update ini juga berhubungan data update JSON-nya tadi, host data update, host ini tadi host data get sama host data update.
Update berarti dia mengirim update data untuk status on ya. Status tadi kan ditekan untuk mematikan dan menyalakan relaynya. Oke, notification sementara ini notifikasinya hanya bisa berjalan kalau aplikasinya terbuka. Jadi kalau aplikasinya tertutup itu belum bisa ya. Tapi untuk lokasi tetap didapatkan meskipun notifikasinya telat. Jadi mungkin nanti ada update tapi kayaknya agak susah juga sih untuk notifikasi. Terus untuk itu kita ini kan no device ya. Kalian perlu hubungkan dengan si Androidnya, udah kayak kabel USB. Dia langsung dapat lock respon ya. Ini lock respon ini kalau dilihat kita adalah ya tidak salah lagi, ini adalah data ini karena si Androidnya terus request. Bisa dilihat di sini, cek lokasinya juga terus berubah sesuai yang dikirim. Kalau kita buka, tunggu ya, masih itu di situ ya. Ini juga kelihatan update, mas update-nya kapan, 2027 tanggal 9 jam 21.33. Oke, kita coba, ini kan posisinya on ya, kita matikan. Oke, terus kita on. Oke, seperti itu. Terus kita coba bagian notifikasi ya, kita lihat di sini, kita coba getarkan. Sambil kita lihat di sini ya. Oh, ini status getar mestinya udah 1, tapi bentar untuk status getar. Oh, ini ada telat ya, jadi sepeda motor berpindah lokasi. Kalau kita buka nanti juga akan lanjut buka ke sini. Jadi emang notifikasinya agak masih terkendala, mungkin nanti ada update, tapi saran saya ini dikirim dulu, nanti baru ada perbaikan di notifikasinya. Oke, mungkin sekian dulu. Oh ya, ini power supply 12 volt ya, kita lihat 12 volt 3 ampere, nanti diganti dengan aki. Terus untuk pemutusnya itu pakai ini kontak. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.